Wa fi anfusikum ayat afala ta'qilun. Dalam diri kamu itu ada tanda-tanda sebenarnya. Apakah kamu tidak memikirkan? Jadi kita ini sebenarnya sudah kalau mengetahui kemana kembali kita. Kembali kita ke surga atau kembali kita ke neraka atau kada jelas. Nah kita sudah bisa mengetahui kemana akan kembali diri kita ini. Karena semua tanda ada di dalam diri kita kalau kita berpikir. Kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita. Wa iza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman al-mukramin aw min ahlil iman al-matrudin. Nah, sekarang tadi kita sudah periksa diri. Nah, periksa diri kita. Oh kayaknya ahli iman. Karena lawan Tuhan percaya semua. Lawan Rasulullah tunduk. Nah, jadi diri kita ini kayaknya sudah ahli iman. Nah, bila engkau hendak mengetahui apakah diri engkau itu ahli iman yang dimuliakan oleh Allah atau ahli iman yang terusir, yang dijauhkan oleh Allah. Ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab sebelumnya. Nah sekarang bila mana kita hendak mengetahui apakah diri kita ini termasuk ahli iman yang dimuliakan yang bakal masuk surga tanpa hisab, atau diri kita ini ahli iman yang diusir artinya masuk surga tapi melalui azab. Bila engkau hendak mengetahui itu, panzur, maka tengoklah, pandanglah. Fa in kunta tamtasilu amrahu wa tajtanibu nahyahu wa tusari'u ila mardatihi wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahlil iman al-mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan. Lihat aja diri kita selama ini nih, pandang aja diri kita selama ini, apakah selalu menjunjung perintah Allah? Apakah selalu menjauhi yang dilarang Allah? Apakah kita selama ini bersegera kepada yang diridhai oleh Allah? Apakah selama ini kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah? Bila jawabnya semuaan ya, nah maka kita orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bisa masuk surga tanpa susah, tanpa diazab sebelumnya. Ada perintah Allah, laksanakan, ujar Tuhan. Nah selama ini kita melaksanakan atau kada? Ujar Tuhan, ini jangan, menjauhi atau kada? Ini kekasih Allah, cinta atau kada? Nah bilanya ya, berarti kita ahli iman yang dimuliakan Allah. Bila mana jawabnya tidak, perintah Allah dilanggar, larangan ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, kekasih Allah pada tahu urusannya, berarti kita ahli iman juga, cuma kada termasuk nang dimuliakan Allah. Bila kadang-kadang bang mbahanu suruhan Tuhan tagawi mbahanu kada, perintah Tuhan mbahanu dilanggar, mbahanu dijauhi. Namun angka itu bisa maantara juga, maantara juga. Di mana kena akhir hayat kita? Bila akhir hayat kita itu bagus, nah selamat. Wa in kunta tatahawanu fi amrih wa tasahalu fi nawahi wa takasalu an ta'ati wa la tuhibbu awliya'ah fa anta min ahlil iman al-matrudin. Jika engkau meremehkan perintah Allah,
meremehkan perintah Allah. Digawi ya, cuma diremehkan. Ya Tuhan sembahyang cuman keluar waktunya bilang kabaan aja. Sembahyang zuhur tak ke asar, asar tak ke maghrib, maghrib tak ke isya, isya tak ke malam, tak ke subuh. Digawi aja, dilaksanakannya perintah Allah, cuma diremehkan. Watasahalu pinawahi, dan engkau mempermudah yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah dianggap mudah, dan engkau malas taat kepadanya, dan engkau tidak cinta orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman juga, tapi yang diusir, yang dijauhkan. Artinya masuk surga juga kayaknya, cuma sesudah proses yang panjang, sesudah siksa, hisab dan lain-lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ukurannya bisa kita ukur dari selama ini apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta min ahlil iman al-mukramin fashkurillah ta'ala was'alillah dawamat taufiq wal hibza ila akhiril hayat. Apabila selama ini engkau termasuk golongan ahli iman yang dimuliakan, nah selama ini perintah Allah semuaan dilaksanakan, larangan Tuhan semuaan dijauhi, hal-hal yang keridhaan Tuhan segera dilaksanakan, kekasih-kekasih Tuhan semuaan dicintai. Nah, bila sudah posisi kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan mintalah kepada Allah selalu dapat taufik. Karena kita hari ini bisa baik, esok belum tentu. Kalau besok ada dapat taufik Allah. Bulan ini kita bisa bagus, bulan kainam akan datang belum tahu kita bisa baik kadanya. Kalau ada taufik dari Allah. Nah, kalau selama ini kita sudah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepada Allah akan kekalnya taufik itu dan dipelihara sampai akhir umur kita. Jadi jangan juga kita mentang-mentang sudah bagus lalu merasa sudah aman, jangan. Karena aman itu bila sudah kita dalam keadaan bagus sampai akhir hayat. Nah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, demikian sampai mati, nah nyar bagus. Kita kada tahu nah akan datang tahun kaina, apakah masih kayak tahun ini baiknya atau kada tahu. Nah, jadi kalau tahun ini sudah bagus, mintalah kepada Allah selalu dapat taufik, selalu dipelihara oleh Allah sampai akhir umur kita. Wa in kunta min ahlil iman al-matrudin, jika kamu selama ini termasuk orang ahli iman yang terusir. Perintah Allah dilanggar, perintah Allah ditinggalkan, atau kadang-kadang larangan Allah kadang-kadang dilanggar, kadang-kadang dijauhi. Nah, kalau kita selama ini dalam keadaan yang buruk, fajtahid bi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau itu. Bersungguh-sungguh merubah keadaan engkau. Jadi kadang-kadang tadi supaya jangan kadang-kadang lagi. Bila perintah Allah laksanakan, bila Allah melarang jangan ada alasan, jauhi. Karena Allah kadang akan melarang sesuatu melainkan itu mudarat bagi kita. Allah tidak akan melarang sesuatu yang manfaat untuk kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti ada mudarat dengan diri kita. Walaupun kelihatannya manis, walaupun kelihatannya untung, tetapi hakikatnya itu ada kerugian yang besar di dalamnya. Ujar Tuhan, bebisnis nangka ini jangan, maka untung banyak, bujur, tapi dalamnya akan timbul kerugian yang besar. Ujar Tuhan, sembahyang, pasti ada kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita selama ini kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang melanggar hukum Allah,
maka bersungguh-sungguhlah bitaghyiri halik, pada merubah keadaan engkau itu. Rubah keadaan itu menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah, selalu menjauhi larangan Allah. Bersungguh-sungguh maka merubah itu. Wada'ullah, berdoa kepada Allah supaya Allah merubahkan keadaan menjadi keadaan orang yang baik. Wabtagil wasilah, dan carilah perantara-perantara yang bisa merubah keadaan kita itu kepada kebaikan.